informasi dan inspirasi hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya sudah kehadiran narasumber kita, Anda bisa lihat langsung ya, tidak asing lagi dan tetap cantik walaupun hari Senin. Ada Ibu Fiona dan juga Ibu Eti ya, atau Ibu Hasminarti lengkapnya. Selamat siang Ibu Fiona. Selamat pagi menjelang siang. Oh, seger banget ini ya. Iya, Nggak ngaruh hari Senin, hari Selasa, tetap Justru gitu hari ya. Senin itu awal yang harus kita perbaiki, yang berbagus ya. Yang Betul, bagus. ada Supaya- kesempatan gitu ya. Supaya nanti hari Selasa dan sampai Jumat itu tetap semangat. Tetap semangat, betul sekali. Iya. Kalau awalnya udah jelek ya udah, Iya. seterusnya kita takutnya ngaruh ya. Itu ya. Betul. Harus semangat awal. Betul sekali. Ibu Eti, Jangan I salam. hate Monday tapi I I love Monday. Salam kenal Bu Eti. Salam kenal juga, Iya, kita baru Mas ketemu Ari. ya. Iya. Jadi kita ngobrol apa siang hari ini Bu Fiona, Bu Eti? Kita ngobrol tentang kepercayaan diri perempuan tanpa pendidikan formal, karena banyak yang belum pede nih. Nah, itu dia. Apalagi dengan kondisi-kondisi sekarang ya, Bu ya. Oh. Ada kalau orang bilang walaupun sekarang media sosial informasinya masif yang masuk, tapi ada satu sisi yang kalau kita sering dengar istilah sekarang insecure. Itu. Insecure. Itu kan sering sekali kalau kita baca Facebook, IG, saya insecure dengan ini. Kalau orang kebanyakan insecure tentang fisik, tapi sebenarnya ada yang lebih prioritas daripada itu. Minder duluan. Kecerdasan. Kecerdasan. Ini yang paling utama sebenarnya Bu Fiona ya. Oke Bu Fiona, ini dari Ketua Rumah Cinta Alpin ya. Anda juga sudah kenal sekali sama Ibu Fiona, juga Ibu Hasminarti, Ketua Divisi Sosial dan Kebudayaan Alpin juga Sumatera Selatan. Oke, kenapa kita harus ngangkat tema ini? Nah, Bu Fiona. kenapa kita harus ngangkat tema ini? Karena gelar itu kan bukan satu-satunya mahkota perempuan. Nah, mahkota perempuan selain rambut, selain fisik ya. Jadi perempuan itu, apalagi perempuan masa kini ya, harusnya lebih percaya diri, lebih bisa memberdayakan diri, dibantu dengan banyak sekali yang seperti sekarang ini mudah untuk mengupgrade diri. Ada seminar, ada macam-macam yang bisa dilakukan Pelatihan online, secara pelatihan, swasta. iya. Ya. Dan itu dilakukan online di rumah aja bisa kok. Jadi nggak perlu saya nggak punya waktu, saya sibuk dan lain-lain. Jadi tidak bisa jadi alasan lagi. Betul. Harusnya. Apalagi kalau ada stigma lama ya Bu ya, Iya. paradigma lama yang Ya. bilang wanita itu sepintar apapun akan Tetap balik ke ke dapur. Nah, Itu. Tapi dapur juga penting ya Mas. Justru dapur itu adalah sumber penghidupan sebenarnya Bu ya. Iya. Sebenarnya- Juga bisa jadi sumber penghasilan. Penghasilan. bagi ibu. Iya. Betul. Diberdayakan di situ kan ada positifnya. Betul. Jadi ya perempuan kalau zaman dulu kan paradigmanya seperti itu ya. Untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi nanti balik lagi ke dapur dan lain. Tapi justru sebenarnya pola pikir itu salah kalau kata saya ya. Iya. Jadi sebenarnya perempuan itu justru harus berpendidikan tinggi, harus banyak pengetahuannya, karena kan dia jadi madrasah utama pertama kali untuk anak-anaknya. Bagaimana Betul. dia mau mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang yang hebat kalau dirinya tidak hebat. Iya. Iya kan? Itu Seperti mempermudah mengembangkan keberdayaan diri ya Mi. Iya, betul. Sama kita mudah untuk kita punya pola pikir yang terarah untuk anak-anak, untuk keluarga, mungkin ya untuk pergaulan kali. Dan ya. itu modal utama. Kita tidak berbicara mengenai formalitas secara Iya, sekolah ya Bu ya. iya. Kecerdasan itu utama ya. Betul. Manajemen rumah tangga itu kan banyak sisinya ya. Betul. Banyak sekali, kita jadi chef, kita jadi manajemen Pendidik, keuangan, jadi guru, jadi dokter juga dalam rumah tangga ya kan. Dan itu tidak bisa kita Naluri wanita Naluri. berkembangnya tuh secara alami ya Mi. Iya, dan itu kan didapatkan biasanya dengan pengalaman hidup. Dan makanya kita perlu menambah skill Ya. ya, baik itu dari emosional, tingkat kecerdasan emosional kalau sekarang Oke, ini, ya. EQ. EQ. Berarti kalau untuk Alpin sendiri, Ibu Eti dan juga Ibu Fiona ini sudah menjadi fokus juga ya masalah kecerdasan wanita, terutama Sumatera Selatan ya. Iya. Betul. Jadi kita ada program rutin Mas Ari. Itu kita kunjungan ke PAUD atau ke panti-panti kayak gitu, kita itu memberdayakan juga dan memberikan arahan kepada
ya orang-orang yang di bawah gitu kan, jangan berkecil hati gitu ya, kita ada semangat juga gitu. Oke, ini tidak sedikit juga ya Bu ya, apalagi yang merasa saya ini wanita dari kampung. Iya, Benar. jadi insecure tadi. Tadi betul. Padahal base orang itu selagi punya ingatan bagus, punya otak, fisik yang bisa digunakan, Masih sehat, lahir batin, belajar itu bisa di mana aja ya Bu ya. bisa di mana aja. Nah itu jadi memang Alpin ini Bu Fiona sama Bu Eti memang akan memicu para wanita-wanita untuk bisa belajar bagaimanapun kondisi sosial mereka ya. Betul. Betul, Bu. Oke, ini memang kayaknya memang apa ya Bu ya, jadi PR yang terus menerus ya. Iya. Iya. Jadi ini kami juga ya nggak bisa sendiri, makanya kita mengajak semua kalangan untuk mari kita cerdaskan kehidupan bangsa dengan mencerdaskan perempuan-perempuan Indonesia, terutama ibu-ibu rumah tangga. Ya, Supaya supaya tidak mudah ya down gitu Mas Haris. Jadi kan Tidak pasrah aja gitu ya. Tidak Iya, pasrah gitu, kita harus maju gitu. Karena memikirnya kan panjang ke depan, masa depan anak-anak rumah tangga gitu. Oke. ya bagaimana kita mau mencapai Indonesia Emas, emas kalau ibu-ibunya Ibunya, tidak berhati iya. dan tidak cerdas emas Lebih itu. pasrah Iya. karena saya seorang wanita. Tiang negara kan, wanita tiang negara dan tiang agama. Betul. Madrasah utama seperti disampaikan Ibu Fiona sama Bu Eti itu dari rumah, dan guru pertama juga adalah seorang wanita, ibu dalam artian di sini ya. Tapi kita kalau skup ibu kan lebih sempit. Kita bicara wanita yang memang lebih luas. Nah ini kan banyak sekali Bu. Saya yakin dari kegiatan program seperti ada kunjungan tadi Bu Fiona sama Bu Eti, itu Palembang saja atau Sumatera Selatan Bu? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya. Pasti ada sedikit gambaran ya, kita melihat perilaku, pola, bagaimana cara kita melihat mereka. Sampai sejauh ini kira-kira untuk mohon maaf Ibu Fiona, Ibu Eti, pola respon mereka terhadap kecerdasan itu bagaimana ketika kita menerangkan, apakah mereka cuek-cuek saja atau ada antusias gitu? Mereka respon ya respon sebenarnya pengen mereka berkembang. Oke. Tapi tidak tahu bagaimana caranya dan kemana, Mendapatkan bagaimana. akses Iya. ya. Ada kepedulian, ada rasa ingin ya berarti ya Bu ya. Ada rasa ingin. Jadi itulah yang pengen kita pacu ke wanita-wanita ya, terutama yang tidak berpendidikan itu di bawah ini. Jadi mereka tuh bingung dalam Oke, bagus mengakses sekali, ya, Pak. Iya. bagaimana cara mengakses dan menambah nilai-nilai dirinya diri. sendiri itu loh. Gimana untuk pengembangan dirinya tuh kayak mana. Karena mungkin kurang juga literasi ya. Oke, ini bagus sekali poinnya seperti disampaikan Bu Eti. Tidak berpendidikan bukan alasan untuk menjadi tidak menjadi terdidik. Iya, Ya, betul. bukan Iya. menjadi alasan untuk tidak maju. Betul. Karena belajar bisa di mana saja. Iya. Tapi kalau misalkan ada paradigma dan juga stigma yang negatif tadi ya, belajar itu mahal. Belajar sebenarnya nggak mahal ya Mas Haris ya. Kadang-kadang bisa kita di mana saja. mikir, nah itu dia Ya, itu. Dari kita sekarang zaman digital, Aha. semua punya HP, Mas. Apa-apa ada di dalam HP. Belajar sendiri pun di rumah sambil tidur, sambil rebahan. Betul, daripada sambil sekedar duduk. scroll. Scroll. Nah, tapi mungkin kita butuh pengarahan ya Bu Fiona ya. Iya. Sampai sejauh ini program-program yang dilaksanakan itu biasanya dalam bentuk seperti apa Bu Fiona? Bu Eti? Kita biasanya melakukan penyuluhan maupun kita memberikan pengarahan baik ke ibu-ibu rumah tangga maupun ini, dan nanti dalam waktu dekat kita akan adakan ini ya pelatihan ya Bu Eti, pelatihan untuk ibu-ibu dan remaja putri tentang digitalisasi. Jadi bagaimana cara konten dan sebagainya, nanti kita akan adakan itu. Ini kayak jadi dilema kalau perempuan terlalu pinter dijauhin, Iya. terlalu bodoh maaf ya, Diremehkan. direndahin gitu. Speknya tinggi malah salah jadi ya. Iya, Serba salah. serba salah. Jadi idealnya itu seperti apa sih Bu? Nah, itu. Silakan Bu Fiona. Jadi sebaiknya gini, kalau menurut saya kita sebagai perempuan kita wajib untuk menambah pengetahuan agar kita tidak digerus sama perubahan ya. Kan perubahan ini akan terus berubah ya. Kalau kita nggak berubah ikuti perubahan, maka kita akan digerus oleh perubahan tersebut. Nah, tapi kita tidak juga untuk menghilangkan atau melakukan bahwa kita
ya pada dasarnya tetap ibu rumah tangga, tetap Pada ibu dari kodratnya, anak-anak yang kodratnya dan tetap pada kita ya dengan suami kita tetap mengabdi dan lain-lain. Tapi ya itu tadi, cita-cita dan kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadi kalau kata saya sih ya. Karena tidak ada orang yang mau mengambilkannya untuk kita kalau kita tidak berjuang sendiri. Betul. Ini adalah kerja kelompok Iya, jatuhnya. betul. Ya. Jadi perempuan masa kini ini sebenarnya jauh lebih enak daripada perempuan-perempuan zaman dulu. Seharusnya ya Bu ya. Seharusnya. Nah, zaman dulu kan istilahnya kayak Ibu kita Kartini aja susah loh untuk menjalankan hidupnya dengan sedemikian rupa, sembunyi-sembunyi belajar. Betul, belum lagi soal Iya. pernikahan paksa. Ya seperti itu kan, tidak kenal tiba-tiba dinikahkan seperti itu. Nah, sebenarnya akses sekarang ini jauh lebih enak kan, tinggal Lebih terbuka, terbuka dan orang juga zaman sekarang tidak lagi membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Akses Sejajar ilmu pengetahuan gendernya. juga lebih Iya. terbuka. Iya, udah sama sejajar. Sudah sejajar kan sekarang ini kan, yang ini yang sering dibahas di RRI ini ya. Iya. Nah, gitu. Jadi kita seharusnya lebih aware lah sama oh iya pengetahuan ini banyak, tinggal di genggaman kita sendiri aja. Banyak seminar, banyak webinar, pelatihan, asal ada kemauan di situ ada jalan. Oke. Ya kan? Banyak yang gratis kok. Ini Jangan juga khawatir. saya baca di Ibu juga ini ya, dari ini juga mengajarkan yang namanya soft skill Bu ya. Iya, Terus ada makanya juga tadi hard skillnya juga. Jadi memang Iya kayak menjahit, memasak, atau berjualan, digital marketing dan itu kan semua adalah keahlian, betul. kecerdasan atau mungkin dia kepemimpinannya bagus atau gimana, manajemennya bagus. Itu kan skill yang didapatkan dari pengalaman hidup. Oke. Jauh lebih terukur, measurable daripada selembar kertas yang kita nggak tahu. Betul, keahlian dasar yang sebenarnya semua orang bisa mempelajari. Iya. Nah, oke, kita coba kayaknya ada yang tertarik pengen bergabung ini. Perusahaan selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali di Pamekasan. Ini sudah banyak yang nanyain kemana Bu Ali, lama gak nongol. Iya, pada kangen. Masih bertapa. Dengan Ibu. Oke Bu, tuh Bu Fiona, Ibu Eti disapa tuh sama Bu Ali. Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Alhamdulillah di sana sehat Ibu berdua. Iya, alhamdulillah sehat. Iya. Saya ini sudah apa ya Bu, usia saya sudah kenalkan dulu sedikit aja. Sudah 62 Bu jalan. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Saya cuman ini loh Ibu mau menanggapi gitu ya tadi obrolan Bang Haris sama ibu-ibu ini. Iya. Saya cuman menanggapin gini loh Bu. Kalau orang berpendapat kan saya waktu di Balikpapan tuh sering loh Bu dengar apa ya orang bilang lo ngapain sekolah tinggi-tinggi kata toh akhirnya ke dapur kan ada tetangga saya yang nggak kerja gitu setelah kuliah gitu loh. Iya. Kalau pendapat saya gini loh Bu, maaf kalau salah ya Ibu ya. Kalau semua punya pendapat seperti itu, ya sudahlah tamat SD yang penting bisa baca, apalagi kita seorang perempuan ya sudah nggak usah sekolah kan begitu Bu ya. Gitu. Tapi kalau sekolah sekolah kita tinggi, insya Allah loh Bu. Iya. Ibu bilang tadi rumah itu merupakan madrasah ibu ya, ibu Iya. merupakan madrasah pertama ya Bu Iya, ya, betul. mendidik anaknya gitu. Iya. Karena saya pengalaman ini saya punya anak ya. Itu sebelum selesai kuliah ya namanya sudah jodoh ya Bu. Iya. Itu nikah, sudah jodohnya di situ. Sudahlah selesaiin dulu ini nikah dulu baru saya tanya Ibu, gimana ini? Kamu kan tinggal ujiannya waktu itu, nyusun penelitiannya sudah selesai gitu. Lo nggak apa-apa kamu ya nggak apa-apa karena sayang saya gitu. Karena kamu mau kerja enggak itu untuk jaga-jaga saya gitu loh Bu. Akhirnya selesai juga anak saya yang cewek. Tapi sama suaminya kebetulan kan kita nurut suami ya Bu. Kalau suami nggak bolehin kerja ya sudah gitu ya Bu ya kan begitu ya Bu ya. Ya Tapi izin saya suami merasa, ya. saya merasa nggak dirugikan memang ya nggak apa-apa anak saya nggak kerja karena itu sudah
harus ngikutin apa katanya suami, ya sudah dia cuma mendidik anak gitu. Tapi saya perhatikan Ibu, alhamdulillah sih cara mendidiknya dia. Ibu kan tadi sempat ini ya, anak-anak sekarang, ibu-ibu sekarang tuh sebenarnya lebih enak dari ibu zaman dulu saya gitu ya. Betul. Nah, ternyata saya itu kalau lagi diskusi gitu ya Bu, berdua lebih cerdas ya Bu dengan saya yang Iya, dulu iya, gitu. lebih Betul. bagus Walaupun wawasannya saya- ya Bu ya. Enggak, walaupun saya sebagai pendidik dulu gitu loh. Masya Ibu Allah. guru ya. Guru Ibu Ali Saya kebetulan ini Bu kerja. Fiona. Oh, Ibu guru Iya. ya. Enggak, saya kerja, anak saya enggak gitu ya, yang perempuan. Kalau yang cowok sudah Bu ngikutin jejak saya jadi guru gitu. Ya saya enggak apa-apa, enggak merasa dirugikan walaupun saya keluar uang banyak untuk dia kuliah gitu. Betul. Iya, saya cuma menanggapin aja Bu. Jadi ini kesimpulannya, kalau orang itu punya prinsip atau pendapat ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh nanti ke dapur nggak kerja juga kan sayang. Ada yang selentingan begitu Bu. So, kalau saya enggak Bu. Kalau semua punya pendapat begitu ya tamat SD aja ya sudah, nggak usah kemana. Tapi kan kita maaf ya, Iya. dibandingkan cara mendidik anak itu loh Bu dalam rumah Iya, tangga. Itu pasti mutunya beda. Bu beda Bu. Setuju saya Bu, Sekolah setuju tinggi, sekali. sama yang cuma tamatan SD itu loh, Iya. Bu. Betul. Gitu aja ya Bu. Iya, Iya, terima kasih betul. Bunda. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bu Ali. Insight Bu Ali bagus ya. Iya. Tapi kita sayangnya kalau model-model tipikal kayak Bu Ali, Bu Fiona, Bu Eti, juga istilah walaupun banyak, lebih banyak yang memang harus kita benahi gitu. Iya betul, kayak tadi kan bagus sekali. Jadi saya setuju. Jadi kalaupun meskipun dia selesai kuliah tidak bekerja, Aha. minimal dia bisa mendampingi anaknya lebih baik. Betul. Karena zaman sekarang ini PR susah loh Susah, sekarang. betul. Iya. Apalagi kalau dilihat dengan zamannya Bu Ali, mungkin pada saat Bu Ali muda, dengan pola pikir seperti Iya. itu agak lebih bertentangan dengan pola benar. orang-orang kebanyakan pasti Benar. saya gitu. Coba ya. kita bayangkan PR anak-anak zaman sekarang tuh bahasa Inggrisnya sudah seperti apa, ada bahasa Mandarin. Udah kayak Kalau kuliah, kita Bu, nggak ya. punya Malah kita wawasan yang diajarin ya. Nah, itu dia. kita kelimpungan loh. Betul. Ini juga saya menilai dari apa yang disampaikan Bu Ali tadi. Memang kalau lebih enak kalau sekarang lebih tapi lebih banyak tantangan gitu ya Bu ya. Tantangan yang lebih variatif dibandingkan dulu yang hanya seputar urusan keluarga, urusan sekolah. Nah, sekarang makin majunya ya peradaban lah. Belum lagi sosial, terus yang hal-hal lain yang tadi kayak Ibu bilang kok pendidikannya menjadi tingkatannya Patokan, lebih iya. tinggi sekali. Apakah rasanya nggak gimana ya Bu ya, nggak masuk akal gitu untuk anak-anak mencerna gitu ya. Iya. Ya, jadi saya punya pengalaman juga, ada malah ini masih dibilang saudara lah ya. Si tante ini memang sudah lama menjanda. Jadi anaknya kecil ya, perempuan, dia yang sekolahin sampai dia kuliah, selamat kuliah, nikah. Nikah terus sempat bekerja sebentar, habis itu udah nggak kerja lagi. Terus tante curhat sama saya, nyesel nguliahin dia, bilang kayak gitu, nggak jadi apa-apa tuh anak. Astagfirullahalazim, saya bilang ngucap tante, saya bilang soalnya tante nggak tahu apa yang sekarang dihadapin oleh anak tante. Kalau seandainya dia tidak kuliah waktu itu, mungkin dia tidak bisa untuk mendampingi anak-anaknya dalam proses belajar mengajar, ya kan, dari segi PR atau tugas-tugas lainnya seperti itu kan. Nah, jadi alhamdulillah syukur kalau dia berpendidikan tinggi gitu. Kalau tidak ya itu terpaksa untuk mencapai tujuan tersebut ya beranilah mengakses, ya kan, digitalisasi sekarang ini, berani bersuara, itu dulu. Berani bersuara, terus cari komunitas yang bisa mengupgradekan dirinya. Terus berinteraksinya tuh tanpa rasa minder. Nah, ini kepercayaan diri nih harus kita bangun juga, Mas Arif. Oke, ini juga ada gambaran gitu ya dari cerita Bu Fiona, juga ada pola pikir yang mungkin ini secara otomatis terbentuk ya. Iya. Kalau saya berpendidikan, saya terpelajar, jadi saya harus bisa menjaga diri, menjaga marwah Iya. sesuai dengan pribadi masing-masing. Iya. Apakah kurang lebih seperti itu Bu? Betul sekali. Cara apa pengembangan
pribadinya juga beda ya Mas Haris ya. Oke, ini juga mungkin saya perlu garis bawahi, saya berpendidikan, saya terpelajar, ini bukan dalam artian secara formal ya. Iya. Mungkin dari orang tuanya mendidik jadi orang yang baik-baik, lurus. Sebagai contoh, kita semiskin-miskin kita nggak boleh maling, nggak Iya, boleh betul. mencuri. Nah, Iya. seperti itu. Prinsip-prinsip Adab dasar akhlak itu lebih tinggi dari ilmu ya. attitude itu justru akan lebih, kalau dihitung tuh attitude kalau ada rumusnya itu ya 99% ternyata untuk menyukseskan hidup kita ketimbang formalitas di pendidikan. Iya. Itu loh. Jadi Lebih tinggi ya. lebih kepada, jadi untuk apa orang itu cerdas ini tapi Bergelar secara banyak, secara tapi sikap attitude-nya Itu kurang. juga ngerepotin orang ya, aja. nyusahin seperti itu Nyusahin kan. Nyakitin Kalau orang. kata kakek saya dulu tuh orang Belanda tuh slordig. Nah, itu ya. Kalau seperti itu kan repot, ya kan? Harus tetap diingetin terus, sekali dua kali mungkin orang mau ngingetin, habis itu males kerja sama dia itu kan. Apalagi Betul. sekarang yang di zaman Gen Z ini banyak sekali perusahaan-perusahaan mengeluh karena mereka tidak bermental baja seperti orang-orang zaman dulu gitu. Jadi mudah ya, generasi strawberry katanya ya. Karena mungkin sekarang apa-apa agak lebih mudah, Bu. Mungkin ini sering dapat fasilitas orang tua juga. Bisa jadi manja ya. dimanjain. Ya, mungkin ada sebuah apa ya, karena mungkin pada masa orang tuanya sulit tadi ya. Iya. Tapi mungkin kebablasan. Tapi sebenarnya Mas Haris ya, kalau kita lihat ya kita tidak ini ya, tidak semua anak-anak generasi Gen Z itu seperti manja Betul, seperti betul, itu betul. ya. Banyak juga yang walaupun Mandiri dia ya. mandiri, kita fasilitasi, tapi kita dari rumah itu sebagai orang tua tuh, kalian boleh sekarang menikmati fasilitas, tapi kalian nanti akan hidup mandiri. Ada tanggung jawab di Ada sana. tanggung jawabnya. Betul. Kalian kuliah harus bisa mandiri. Walaupun tidak kerja di luar, kalian harus bisa mengembangkan diri sendiri. Apa buka lapangan pekerja kan tidak selalu harus bekerja, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi mereka alhamdulillah sekarang udah bisa hidup sendiri. Nah, itu yang penting. Jadi Cara bertahan hidup iya, ya. cara bertahan hidup. Kalian harus apapun yang terjadi di kantor, kalian kerja di dimanapun, kalian harus karena itu Mas Haris, pendidikan itu sebenarnya pentingnya itu tuh, jadi bisa kan kalau orang maaf ya, kalau berpendidikan sama yang kurang pendidikannya itu Secara formal ya. Iya. Ini yang informalnya. Emosinya itu kalau yang berpendidikan, kita dilatih di bangku kuliah itu kan kita harus ada diskusi, timbal balik, atau kita Cari solusi, iya, apa kita. Adaptasi. Jadi kita kalau ada apa-apa kan kita berpikir dulu baru Ngomong, bicara. betul. Nah, kalau yang maaf ngomong ya, bukan ini, kalau yang Ngomong dulu. yang tidak berpendidikan itu ya kita ya sayangnya itu. Jadi emosi dulu baru berpikir kemudian. iya, Tapi baru memang menyesal semuanya kadang-kadang nih, memang kayak balik gitu. ke apa ya, Bu ya, balik ke karakter masing-masing. Iya, Tapi karena benar. mungkin ada pendidikan baik formal maupun formal, Iya. kita bisa ngerem. Iya, itu ada pandangannya nggak enak gitu loh, ada Iya. masih punya itulah, kita punya batas, kita punya inilah. Kalau ngomongin kecerdasan emosional itu lebih kepada kebanyakan latihan. Iya. Kalau nggak latihan nggak bisa juga kecerdasan emosional itu didapatkan. Jadi harus tahu kita kapan kita ngomong, kapan kita Mendengar. berpikir dulu, mendengar. Jadi ada rumusnya biasanya. Iya. Kapan kita lari, kapan kita jalan, kapan Iya, kita Rumusnya ngerem. baru gitu kita ya. diam katanya. saja. Kalau yang ngomong sama kita itu di bawah umur kita, Iya. itu kita hitung 20 kali, 20 detik ya. Kalau yang ngomong sama kita tuh di atas kita, itu kita hitung 50 kali. Kalau yang ngomong itu istri kita, nggak usah dihitung, dengerin aja. Yayain Dengar, aja deh. dengar. Kalau istri ngomong sama suami, ngomong aja, nggak usah dihitung. Karena udah didengar aja udah solusi itu, Mas, Betul. ya. Yang penting solusi belakangan ya, Bu ya. Iya. Sebenarnya istri itu nggak perlu solusi, Mas. Iya, Kalau- berantem dulu pokoknya. Iya. Rame dulu. Nah, dengerin aja tuh Dengerin aja. ngocehnya apa. Sebenarnya kita lagi numpuk sampah,
dan Bapak tong sampahnya gitu. Betul. Jangan komen, jangan apa-apa, dengerin aja gitu. Dengerin aja udah solusi itu. Sudah plong hatinya. Karena Bapak kan di kantor 5.000 kata habis. Iya. Kita 20.000 kata belum selesai. 25.000. Nggak ada yang diajak ngomong. Begitu Bapak pulang 20.000 kata keluar semua. Betul. Pertanyaan cuma 2 huruf. Iya. Dijawabnya 2.500 huruf. Oke, kalau misalkan kita lihat dengan kondisi sekarang ya Bu ya, memang betul apa yang disampaikan Ibu Fiona sama Ibu Eti juga. Tapi cuma sayangnya ini semua disangkut pautkan ini dengan pendidikan formal, dengan ekonomi gitu. Karena ya tadi balik-balik ke pendidikan itu semuanya didapatkan dari sekolah. Ini yang kadang-kadang sering jadi stigma juga sih di masyarakat yang kita sayangkan ya. Karena yang namanya pendidikan itu dikit-dikit karena tidak sekolah. Betul sekali. Karena saya miskin. Betul. Nah, itu. Karena saya tidak punya dan tidak mampu. Bisa ambil contoh Ibu Pujiastuti ya? Ya. Nah, itu kan baru-baru ini yang ngambil kejar paket C-nya. Sebelumnya beliau adalah orang yang berhasil Paket C, untuk betul. pengusaha UMKM yang berhasil dan sukses, ya kan? Jadi tidak ada kata tidak kalau kita mau berusaha, berupaya dan punya tekad kuat bahwa aku harus bisa dan punya akses itu gampang kok sebenarnya. Asal kita mau membuka mata, buka telinga. Insya Allah akan kasih jalan di situ. Gitu. Dia tidak sekolah tapi belajar. Beda ya Mas ya. Betul. Ya. Sekolah kan kita ke sekolahan. Ya. Kalau belajar kita kan dunia ini. Dunia ini kan tempat kita Tempat belajar, betul. Nah, di segala lingkungan kita di mana-mana kita bisa belajar kan. Oke, pandangan yang seperti itu ya mungkin yang kita lagi sedang belokkan ya Bu Iya. ya. Bukan dibelokkan sih, Diluruskan bahwa keterampilan Tujuan sekolah itu beda sama pendidikan ya. Oke. Kalau kita belajar itu kan belajar di mana saja. Ya kayak kita sebagai perempuan, ibu-ibu rumah tangga, banyak yang bisa kita pelajari ya, Mi Fiona. Bu, saya ibu rumah tangga, saya nggak mampu. Sementara diajarkan hard skill, saya nggak punya modal. Seperti Ibu bilang tadi, menjahit dan segala macam, memasak, bisa jadi itu menggunakan modal. Solusinya gimana Bu? Ini saya pura-pura jadi seorang ibu misalkan ada pertanyaan. Banyak seperti kok itu. pelatihan yang free, bahkan online itu banyak yang free. Jadi kita tinggal akses aja, masukin data kita, selesai nanti dikasih notifikasi lewat WA bahwa kapan akan diadakan webinar atau pelatihannya. Banyak kok. Makanya membuka diri atau mencari komunitas yang cocok untuk diri sendiri, bisa mengupgrade diri jadinya. Jadi cari aja kalau misalnya bisa ketemu komunitas kayak seperti kita ya, Alpin. Di sini banyak beraneka ragam ibu-ibu rumah tangga, ada yang Dari semua baik status ya Bu ya. dari semua status. Jadi ada yang mantan kerja di mana, ada Bu, yang Bu Fiona, Bu Eti ada nggak yang dari nol betul? Ada banyak. Banyak. Jadi kita nih kan sekarang ibu-ibu nih kan banyak komunitasnya Mas Ari. Jadi setiap komunitas itu misalnya kita ada acara nih setiap pertemuan di sebulan sekali. Misalnya kita ikut 4 komunitas. Jadi kalau kita misalnya UMKM punya makanan kecil gitu, kita pack-packin bawa ke acara itu. Insya Allah Mas, laku-laku aja itu banyak ininya. dibantu kok. Jadi dari kita untuk kita jadi di situ. Oke, jadi di situ memang pembelajaran memang harus ada Iya, kelompok yang mau tadi, ya yang percuma mau juga jualan ya. Boleh, bawa jualan itu boleh. Kalau belajar sendiri mungkin nggak masalah, tapi maju untuk diri sendiri gitu ya, nggak ada komentar, nggak ada Betul. pembelajarannya. Katanya ya. kan kalau kita belajar itu tetap harus ada tentornya. Jadi seperti orang belajar azan, kalau sekadar baca teks nanti bacanya begini, Allahu Akbar 3 kali. Ya kan? Karena tulisan di bukunya 3 Tiga kali, betul. Nah, salah Iya, juga iya. kan. Jadi tetap harus ada tentornya. Betul-betul ditangkap secara mentah-mentah Iya, gitu. gitu. Jadi tetap harus diarahkan, harus dengan orang yang tepat gitu. Jangan sampai nanti salah juga mencari siapa yang mendampingi gitu. Supaya bisa terarah dan minat bakatnya ketahuan gitu kan, bahwa oh dia kan, orang-orang ini kan punya kecerdasan kita beda-beda ya. Ada yang linguistik, ada seni, ya kan, beda-beda. Ada yang memang dia jago di Kerajinannya matematika pinter, dan bagus. lain-lain kan.
gitu. Jadi sekarang ini kalau saya berpendapat bahwa tidak ada sebenarnya anak yang tidak cerdas. Karena kalau di sekolah kan lebih kepada perankingan, lebih kepada nilai. ilmu pasti, nilai, dan sekarang ini lebih bergeser ya sudah bahwa anak-anak ini punya kecerdasan masing-masing. Ada di bidang seni, ada di bidang olahraga. Jadi kita tidak bisa memeta-metakan bahwa anak yang ranking 10 besar itu jauh lebih pintar daripada yang tidak ranking. Nggak bisa juga. Bisa juga olahragawan jadi orang sukses. Iya kan? Olahragawan sekarang kan lebih sukses dari orang yang Betul, kalau ada orang pintar olahraga, kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang notice, ya percuma juga ya Bu ya. Bisa berkembang kalau misalkan dia di antara kelompok walaupun kelompoknya kecil gitu kan. Kembali lagi kalau dia sekedar cerdas di atas kertas tapi dia tidak bisa bergaul, banyak sekali saya menyaksikan bahwa teman-teman saya sekolah dulu, orang-orang yang biasa-biasa aja malah sukses sekarang. Padahal secara pendidikan formalnya jelek ya Bu ya, bisa jadi ya. Karena padahal dulu semangat dan mentalnya Mas yang betul. penting. Padahal dulu misalnya tukang bolos gitu. Iya. Iya banyak itu. Iya kan? Banyak. Tapi sekarang dia punya bisnis loh. Banyak ya Mas. Dia punya bisnis yang hebat sekarang. Ternyata dia sosialnya lebih Dia baik. berani. Dan itu soft skill ya Bu ya. skill. Basic sekali ya. Karena dia nakalnya masa kecil, kita bukan tidak Bukan gak ada yang nakal lah pokoknya gitu ya. Dan kita tidak mengesahkan juga anak-anak nakal gitu. Iya. Tapi dengan dia aktif, anak aktif lah kita bilang ya. Tapi dia tuh karena udah terlatih dari kecil aktif, dia berani berkembang di dunia sosial kayak gitu. Ini yang saya tangkap, ini sebenarnya bahasanya ini mungkin kalau kita ngajarin agak salah ya Bu ya, karena harus bisa kalau diajarin. Sementara akan lebih bagus kalau dikawal, diiringi, ditunjukin, diarahkan. Makanya saya juga ngomong sama anak-anak saya bahwa saya tidak pernah membebani mereka untuk harus ranking, tidak. Jadi saya mereka lebih kepada, saya bilang cari mana yang suka, pelajaran mana yang suka, ya udah itu yang tidak semua harus dikuasai. Tidak semua harus dikuasai. Mabok ya. Jadi ya guru aja kalau kita ngomong sama guru, ibu guru kan beda-beda, ada guru IPS, ada guru IPA, ada matematika. ada matematika. Coba kita ngomong sama gurunya, bisa nggak tuh guru menguasai semua mata pelajaran? Jangan cuma murid yang disuruh 15 mata pelajaran, 20 mata pelajaran. Sekarang kita tes guru matematika misalnya, kita kasih ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan umum, bisa nggak jawabnya? Ya. Pusing juga kan. Nah, jadi kita ada bidangnya masing-masing ya. Jadi nggak usah terlalu bagaimana, yang penting sudah tuntas aja, bisa tuntas dengan mata pelajaran tersebut sudah. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran hidup yang jauh lebih penting sebenarnya. Bagaimana cara mengadaptasi lingkungan, bagaimana cara mentolerir dengan teman-teman, misalnya pada saat bersosialisasi. Pada saat dia ditunjuk jadi bendahara, jadi bagaimana. Terus apalagi sekarang bullying tuh. Nah, bagaimana cara mengatasi bullying itu terhadap teman-temannya seperti itu. Jauh lebih banyak yang tentang seperti itu sih. Banyak yang sekarang keteteran kan, anak saya dibullying, pelaku bullyingnya temannya. Itu kan susah kan kalau misalnya kita tidak mengajarkan bahwa, kalau misal contoh seperti ini, dia bilang sama temannya begini, kamu ngambil barang aku ya gini. Nah, kebiasaan orang kita lalu enggak kok, bukan aku. Jadinya keakuannya. Justru keakuannya itu akan dimanfaatkan sama temannya, dituduh kembali. Betul. Jadi itu sebenarnya didikan juga ada gimana ya bilangnya? Kalau kasarnya ada salahnya juga ternyata cara didik ya. Jadi harusnya cara mengarahkannya. Jadi harusnya dia berkata bahwa balik ke orangnya harusnya. Dari mana kamu tahu saya yang ngambil? Siapa yang melihatnya? Saksinya. Buktinya mana? Kalau seperti itu kan susah untuk membalikannya kembali. Oke. Ada base-nya namanya pendidikan moral dari awal. Itu. Dan ini tidak diajarkan di sekolah. Betul. Kalau saya dengan pengalaman dengan anak-anak itu Mas ya, saya kan 3 anak juga. Alhamdulillah sekarang udah kerja semua. Jadi dari sekolah itu, dari TK sampai ke perguruan tinggi mereka udah ini, saya negaskan sama anak-anak, kalian belajar. Belajar itu bukan untuk menghafal, tapi untuk paham. Paham, betul. Memahami apa yang kalian pelajari. Nggak penting nilai kalian 109, 8, yang penting kalian paham. Matematika tuh paham nggak? 2 tambah 2 tuh 4. Paham kenapa 2 kayak gitu. Jadi
saya menekankan lebih ke pemahaman kepada anak-anak. Jadi mereka sering curhat, Bu, si itu begini-gini nakal bener gini-gini. Nah, tidak ada anak yang nakal. Ada itu yang kurang perhatian dan kurang teman. Betul, ada sebab akibat. Ada sebab akibatnya. Dan ini kadang-kadang Saya bilang, juga masalah pendidikan. Iya, saya bilang coba kamu rangkul temennya itu, ajak main. Betul. Terus kamu lihat reaksinya. Benar Mas, berubah anaknya. Betul. Mungkin saya juga sedikit salah tadi bilang ya, kalau untuk moral sendiri pendidikan di sekolah tidak mengajarkan. Memang ada, tapi kalau misalkan kalau kita diajarkan di sekolah, tapi kalau base-nya tidak diajarkan akan sulit sekali ya, Bu ya. Kan Dia nggak pengaruh sama yang di sekolah Mas, malah tambah nakal. Kalau nggak kita yang, jadi itulah saya, anak-anak saya, kamu jangan nakal. Kalau kamu yang nakal duluan, ibu yang marah duluan sama kamu. Tapi kalau kamu dinakalin, kamu lawan. Karena saya nggak mau anak saya dibully, Mi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi bukan kita tidak ngajarin anak kita nakal, tapi dia jangan sampai anak Merugikan kita, orang lain. iya, gitu ya. anak kita dirugikan, dibully lah model sekarang kan, dibully, dilecehkan, apa-apa, udah hajar. Bukan hajar, maksudnya itulah yang kita tekankan sama anak-anak. Bisa Ya itulah memprotek skill ya. kita sebagai ibu orang tua. Bagaimana di rumah. cara berkomunikasi, Bu ya, Berkomunikasi dengan dengan anak, anak, karena mengarahkan beda ya anak-anaknya. antara ngomong sama anak sama bapak. Beda. Beda Mas Ari. Tadi Laki-laki dan perempuan juga betul, beda. disebutin sama Bu Fiona 20 detik, 50 detik. 50 detik sama 20 detik kalau yang lebih muda Iya. gitu ya. Anggaplah kalau itu 10 kali dan juga 20 kali dan 50 kali itu ya. Hitungannya. Ya. Kecuali istri yang ngomong ya. Iya, Nggak usah di- 25 kali. Dengerin aja gitu ya. Ada pertanyaan dari Prabu Muli. Selamat siang Om Ana. Waduh, gimana kabarnya Om Ana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Ana. Ini mau bertanya, seorang ibu rumah tangga sarjana, akan tetapi anak tidak berhasil. Menurut ibu-ibu narasumber, bagaimana itu, siapa yang salah? Makasih. Ini ibunya berhasil secara pendidikan sampai sarjana, tapi tidak diikuti sama anak-anaknya. Ini gimana? Kasihan ya. Ya, kita nggak bisa juga untuk itulah tadi target itu, kalau misalnya kita target harus sama, ya salah juga gitu loh. Jadi lebih baik menggali lagi minat bakat anaknya di mana. Mungkin anaknya memang nggak suka pelajaran Belajar, formal iya. ya, tapi justru dia lebih suka melukis atau Seni, olahraga atau nyanyi. Nah, itu yang dikembangkan. Atau mungkin dia lebih suka main piano, alat musik. Ini yang harus itu ya. Nah, Yang jadi harus disalurkan dengan baik. Jadi cari minat Digali bakatnya. minat Digali. Jadi maksudnya gini, dari kecil juga perlu diarahkan bahwa kemana anak ini mau dibawa. Jadi jangan sampai kita, kamu harus ranking ya, kamu harus jadi kayak ini ya. Kalau zaman dulu kan gitu, kalau nggak Jadi insinyur, kemauan dokter. orang tua jadi Betul, atau pegawai Atau bank. pegawai bank, minimal PNS ya, lah, betul. kan? Gitu kan, zaman Itu dulu juga. gitu kan ya. Nah. Pokoknya kamu nanti kalau selesai kuliah nanti kalau nggak dokter, insinyur, kalau polisi, minimal ABRI. ya, minimal PNS lah kamu Iya, gitu ya. Jadi ujung-ujungnya diarahin Iya. masuknya ke jurusan ekonomi, iya. hukum. Anggapan sukses zaman dulu tuh seperti itu gitu loh. Betul, sudah terpola gitu. terpola, Iya, iya, iya. mendarah daging Mendarah dari daging. dulu. Jadi doktrin di otak seperti itu. Nah, zaman sekarang ini tidak. Konten tidak. kreator itu sekarang banyak. Duit gitu ya. Indonesia ini sekarang lagi kebanjiran orang kaya baru loh banyak. Iya, anak-anak muda. Anak-anak muda semua rata-rata betul. Miliaran. Makanya bingung, anak-anak Miliaran. SD aja udah punya penghasilan tuh. Tuh, dari mana konten kreator mereka? Jadi yang dulunya Kreatif cara mereka main HP, main komputer. Ternyata mereka tuh berkembang. Sementara orang-orang yang zaman dulu ngeliatnya kamu nih ngapain ngabisin main, waktu. main game, terus nggak usah jauh-jauh ke papa saya aja deh, ke anak saya, papa saya ke anak saya nih. Ngapain sih HP terus tuh dari pagi, siang, sore. Padahal mereka tuh lagi belajar. Iya. Hmm. Mereka tuh di HP, internet itu Mas, banyak ya mereka ini. Misalnya kan mereka nonton film Korea atau Jepang, ya. Mereka tuh belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris mereka nonton yang film-film Barat itu mereka Betul. belajar bahasa. Kayak kata Bu Ali tadi, mereka ternyata lebih pinter dan lebih sosialnya lebih mumpuni gitu. Benar. Lebih mereka
mereka tuh lebih ngambil ininya, Iya. apa ilmunya di situ. Ya, makanya di sini kita mengajak para orang tua, marilah kita lebih aware. Nah, ya. ini juga satu kebetulan Jadikan sebenarnya. sahabat anak-anak. Itu dia maksudnya. Kalau kita malu dengan yang lain belajar, anak mungkin bisa jadi guru asal kita meredakan ego orang tuanya ya. Saya aja kalau Kita HP sama kadang-kadang anak gaptek juga ya, Iya. Mi ya. Gimana nih yang baru nih Saya yang baru nih? ngajarin saya internet ini anak-anak, Mas. Oke. Anak-anak tuh dari SD SMP sudah tahu Sudah main tahu. HP. Kita yang malu sendiri kadang-kadang ya. Saya bikin akun diajarin anak saya SMP. Tapi bener loh Mi, anak saya yang kelas 2 SD yang ikut Jadi live saya itu. Sama kayak saya. nggak pernah marah saya Ini sama gimana kok bisa kayak gini, bisa kayak gini sih? Iya. Yang bikin emojicon apa dia Iya. bisa balas tuh waalaikumsalam pakai wajahnya dia, gimana caranya? Betul. Pakai filter sekarang. Kalau nggak diajarin ya siapa Iya. lagi kan itu. Nanya sama-sama gaptek yang ketemu. Anak itu kan lebih cepet nangkepnya ya. Oke, jadi kalau dari pertanyaan Bu Oma Ana ini berarti Iya. memang tidak ada yang perlu disalahkan Tidak ya. perlu, disalahkan. Tidak perlu. disalahkan. Kita gali aja kemampuan dia. Mm-mm. Kan kita punya pribadi masing-masing tuh kan punya apa namanya ya, dasar sendiri. Betul. Karunia Allah tuh kan ada Nah, kemampuan ini kita. saya yakin juga ada satu ketakutan dari kayak mungkin Oma Ana yang punya pengalaman entah keluarganya yang lain atau Iya. juga dan tidak sedikit ya Bu Iya. ya, yang orang tuanya sarjana sementara anaknya sudah beranjak dewasa, mungkin sudah menikah juga dengan pola pikir yang kita takutkan tidak jadi apa-apa. Tuh, nggak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Nah, hal-hal seperti itu bisa apakah ada tenggang waktu atau bisa dimulai kapan saja Bu untuk perubahan? Iya, perubahan itu bisa dimulai kapan saja. Jadi cobalah ngobrol dari hati ke hati maunya anak itu apa. Terus kalau memang dia, oh aku tuh sebenarnya suka masak nih, ya udah. Arahin Ada aja pelatihan, kuliner banyak sekali ya. Kemarin aja saya aja Tinggal di IG itu ikut. kan ada Iya, ininya ya. kayak Chef Juna kemarin sama Chef Yongki datang, saya ikut gitu kan. Pokoknya selain seru gitu kan, Iya. bisa ketemu banyak orang, Nambah ilmu. banyak kolega, nambah ilmu, Bawa wawasan. siapa tahu kita ketemu sama bisnis buyer yang bisa kita ajak kerjasama, wah, ya kan? Iya, ada peluang ya. Ada peluang, jadi opportunity akan lebih terbuka seperti itu. Oke, jadi memang tidak ada yang perlu disalahkan, tidak ada yang perlu disesali, Tidak ada yang perlu Tidak ada. diperbaiki dikhawatirkan. saja. Yang penting kan jika kamu ingin berubah kan dari diri kita sendiri yang Betul. harus berubah. Dan itu Allah ada- tidak merubah Betul. Suatu kaum suatu kaum kalau Sebelum dia kaumnya tidak tidak berubah merubah sendiri. dirinya sendiri. Ya, berarti memang hal yang bisa diperbaiki sebenarnya Bu ya. Iya. Tidak ada kata terlambat ya. Nggak ada tanda terlambat. Kecuali Kita aja yang sudah umur Ibu ini udah 58. Masih mau aja 59. semangat, masih produktif Iya, gitu ya. tapi masih mau aktif ke sosial kayak gitu masih ini. Saya juga sih jualan reseller. Mau ditawarin reseller apapun, kita yang penting jualan kan, Mas. Dunia ini kan jualan. Malah anak-anak mungkin ya Bu ya yang pusing. Iya. Mama ngapain lagi sih? Iya. mamanya lebih sibuk daripada anak. Iya. Ibu jualan apa sih Ma ini? Nak, yang penting kan jualan tuh halal. Dihalalkan sama Allah itu jualan. Berdaganglah kalian. Dia Asal kan nggak jual diri. Tuh, Ya, asal gak jual itu, diri. jangan Kalau jual sampai. kemampuan diri sendiri, Kemampuan. oke Iya, gitu ya. kemampuan diri. Jadi ingat Jadi kita ada kegiatan nih Mas, kita punya uang sendiri, nggak ngabisin uang dari suami gitu Oh, kan. betul. Malah suaminya bingung Iya gitu. bingung kok ada terus duit ibu nih. Gitu bingung malah suaminya. jangan-jangan nyimpen lampu Aladin ya. Iya. Tim salabim juga. Aduh, ibu-ibu yang kita hadir ini kreatif banget itu ya. Pola pikirnya di luar Nurul kalau orang bilang sekarang. Kita kalau gali soal perempuannya nggak ada habisnya Mas Aris. Betul, macam-macam ceritanya Iya, ya. macam-macam ceritanya. Nah ini juga kalau perempuan kalau percaya diri ini kayaknya bisa apa ya Bu ya, karena bisa menjadi bahan tanpa adanya pendidikan formal ya, kita berbicara mengenai percaya diri ya. Ini sepertinya bisa akan berpengaruh terhadap dunia sosial, dunia profesional atau bisnis ya. Betul, jadi dia bisa jadi pengusaha yang sukses, dia punya keterampilan tadi yang berkualitas ya. Banyak manfaatnya Banyak ibu-ibu manfaatnya kalau kalau sudah misalnya di kuliner, bisnis kuliner kayak Mami Toko sekarang Iya. tuh, Cimehong tuh Iya. yang terkenal Ibu tuh. Susi ya, itu. Ibu Susi Banyak juga. lah. Jadi banyak sekali jadi yang non formal itu tuh banyak. Jadi kalau dibilang bahwa
saya memang tidak punya gelar, tapi saya punya gelar pengalaman hidup. Dan itu paling penting sekali ya. Ya sebenarnya ibu-ibu wanita itu sebenarnya nggak usah lah yang namanya putus asa, rendah diri, nggak penting Mas. Karena perempuan itu serba bisa, serba tahu, cerdas. Jadi mudah nangkap situasi kayak gitu loh. Betul, lebih peka ya. Lebih peka. Jadi apapun jadi sebenarnya kalau mau bergerak. Betul. Iya kan? Apalagi ya Iya. intinya gini, kalau kita mau belajar tentang sesuatu, kita turunkan ego kita, kosongkan gelas ibaratnya. Nah, Biar mudah itu untuk diisi. dia. Isi. Kadang-kadang kita harus ada waktunya kita mengaku saya memang bodoh. Iya. Bukan dalam artian kita bodoh. Betul. Bukan lolo. Bukan lolo, betul. Betul. Jadi Bodoh itu kan ada ininya kan, ada kelasnya juga kadang-kadang sebenarnya. iya, kadang-kadang ya itu kita kadang-kadang lebih sok tahu ya. Iya. Betul. Udah tahu, udah udah tahu. Tapi Itu bergerak enggak? bergerak enggak? Orang udah kemana Stagnan itu? aja, iya. Makanya dibilang mainnya jauhan dikit. Betul. Berarti Iya. ini itu indikasi menolak pembelajaran baru. Iya. Betul. Defensif itu susah untuk dibenahi loh. Nah, jadi saya juga sering ngomong kalau misalnya ke bagian marketing atau apa, kalau lagi diisi pelatihan dan apa, turunkan ego, kosongkan. Walaupun ya. kita tahu. Walaupun Kita tahu. Itu nambahin kan bisa. Betul, pasti ada sesuatu celah yang akan Iya. nanti saya belum dapat ini. Iya, saya ini. tentang marketing. Walaupun satu. Betul. Iya betul. Kan ada trik-triknya tambahannya. yang mungkin kita belum dapet trik Iya. itu. Betul, dan itu akan menjadi diskusi yang enak ternyata ketika kita menemukan hal yang belum kita temui, walaupun kita tahu awalnya ya Bu ya, ini akan menjadi diskusi yang enak dan semua orang akan belajar gitu. Betul. Kadang-kadang kita tuh cuma tahu judulnya, Betul. tapi nggak tahu isinya. Langsung ngejudge saja gitu kan. Oh, saya sudah ini. Udah ini udah tahu. Oh, gampang. Gitu kan. Meremehkan jadinya. Betul. Sama kayak kita belajar mobil lah misalnya, Iya. bawa mobil. Udah tahu, tapi kalau nggak tahu cara trik-triknya misalnya polisi tidur, lobang atau jalan yang sempit, bagaimana trik-triknya? Nabrak, ya Ya, nyenggol. iya, jeblos, masuk got gitu kan. Betul. Bener, nggak ada tekniknya soalnya. Habis itu nyalain mobilnya Bu ya. Gitu. Apa belok-belok. Kalau nggak nyalain orangnya, dia sih tadi lewat situ, ya kan gitu. Kalau nggak ada dia lewat, gua nggak jeblos. Gitu kan, gerobak salah, becak salah, motor salah semua orang kan. Padahal yang ngendara itu orang yang berpendidikan tinggi gitu segala macam, tapi mungkin secara attitude dia tadi ya kurang. Tapi ada juga Mas ya, orang kadang-kadang kita lihat sekarang ini orang yang sudah sepanjang semeter gelarnya tapi attitude-nya nol. Banyak juga kita lihat kan. Karena apa? Karena sudah merasa yaitu egonya Tinggi sudah ya? ketinggian. Jadi sudah merasa dia tuh seorang orang yang sudah nggak ada bandingannya. Nggak bisa dilewatin lagi, Iya, nggak luar diinjek, biasa. nggak Iya, nginjek bumi kamu- lagi iya, kalau orang nggak injak bilang. bumi lagi, Iya. kamu tuh siapa gitu. Nah itu parahnya juga itu Mas. Iya. Walaupun orang berpendidikan formalnya sudah tinggi, tapi kalau akhlak sama itunya nggak ada. Percuma ya Bu Itu ya. percuma. Tapi orang yang tidak berpendidikan 3 menit lagi loh nggak berasa. Masya Allah, 3 menit lagi. Kayaknya kurang deh 1 jam di sini ya. Iya. Tadi kayak Bu Fiona bilang kalau ngobrolin perempuan tuh Iya. nggak ada bisa-bisnya gitu. Jadi harus 2 jam paling tidak. ya makanya kita tuh harus ya balik lagi itu kita strategi untuk membangun kepercayaan diri ya. Iya. Jadi hargai dulu apa yang dimiliki saat ini ya kan, keterampilan yang dimiliki. Tingkatkan literasi, baca buku. Kalau nggak, mahal buku, ada perpustakaan di wilayah masing-masing. Setuju. Ya, ayo coba. Itu kalau saya lihat perpustakaan wilayah itu sepi sunyi kayak kuburan. Padahal ilmu semua di situ. Ilmu Ya? semua, buku gratis loh, minjem gratis, seminggu boleh, sebulan boleh, asal ada kemauan. Ternyata dicari mentor dan komunitas yang cocok, yang kira-kira nyambung sama, nyambung sama diri. Terus kalau boleh tantang diri ya, kasih target sama diri sendiri. Tahun depan saya mau apa? Saya harus apa? Iya, breakdown. Ya, 1 minggu ini yang saya mau lakukan, 1 bulan ini yang saya lakukan sampai tujuannya Tercapai semua. Oke. Jadi dari apa yang kita bincangkan di kesempatan siang hari ini, Bu Fiona, Bu Eti, kira-kira apa nih sebagai penutup nih? Ya, mungkin bisa saya ringkas bahwa
mari ya, saya mau ngajak juga nih, kita Alpin mau mengajak khususnya ibu-ibu para remaja putri di Sumsel, Sumatera Selatan ini, bahwa gelar yang berpendidikan formal itu bukan segala-galanya. Jadi tingkatkan kepercayaan diri. Aset kita adalah karakter, kemampuan belajar, mentalitas yang kuat ya di kondisi yang saat ini ya. Itu yang perlu diberdayakan. Ya. Jadi jangan biarkan latar belakang pendidikan mengintimidasi kemampuan batasan Anda yang justru sangat tidak terbatas. Terbatas, betul. Ya kan? Fokuslah untuk mencari, kembangkan apa yang harusnya dikembangkan. Pasti semua punya ya ciri khas masing-masing, punya talenta masing-masing. Nah, gigihlah untuk mencapai cita-cita itu. Amin. Gitu ya. Itu aja mungkin. Bu Eti mau nambahin? Ya, kita sebagai perempuan itu pendidikan itu juga penting, belajar itu lebih penting. Nah, jadi belajar itu banyak Macamnya. luas dalam pengertiannya, Mas ya. Jadi bukan hanya sekolah formal, tapi belajar itu seluruh bidang kita harus yang mana kita minati kita bisa belajar untuk pengembangan diri. Dan itu juga manfaatnya untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk kegiatan sosial. Betul Kita sekali. kan manusia yang harus bermanfaat. Betul. Nah, itu hanya itu. Ya, kita manusia sosial ya, Iya, Betul. berarti ya. kita manusia. Dan kalau misalkan ada kesempatan, ada rezekinya, baru mungkin akan berpikiran, saya coba ambil formal dulu lah. Boleh. Gitu. Dan Kenapa formal sih? sekarang Gitu. itu, ya satu lagi, formal sekarang itu tidak harus offline loh, banyak online. juga. Dan tidak batas umur juga sekarang, Mas. Iya. Ada yang Oke. buka-buka. Nggak ada yang batas umur juga. Iya, teman-teman saya banyak yang ngambil kuliah online Betul. dan selesai. Kalau misalkan kurang informasinya nanti seperti apa, bisa hubungi Rumah Cinta Alpin. Boleh Ya, Rumah boleh. Cinta Ya, Alpin terbuka untuk ini, Sekretariat untuk kita semuanya. ada di Jalan Pasundan, Kalidoni. Boleh hubungin saya sama Fiona di 0812 731 1971. Oke, terima kasih banyak Bu Fiona, terima kasih banyak Bu Eti, Ibu Hasminarti lengkapnya pendengar ya. Dan kita cukupkan dulu pendengar, kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita akan ikuti dinamika olahraga, warta berita olahraga Pro 3 Radio Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Rumah Cinta Alpin, Ibu Fiona Suhaibatul Aslamia, Ketua Rumah Cinta, juga Ibu Hasminarti, Ketua Divisi Sosial dan Kebudayaan Alpin Sumatera Selatan. Sukses selalu untuk Ibu Amin, dan juga Allahumma rekan-rekan. Amin, sama-sama. Baik pendengar, kita cukupkan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.